Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Akhirnya bisa kembali lagi di hadapan kalian semua untuk menghadirkan konten-konten terbaru seputar dunia Tokusatsu. Mohon maaf bila mana baru bisa mengupload kembali video terbaru setelah 2 minggu lamanya tidak upload video baru. Dan video bahasan kali ini akan menjadi video pertama di tahun 2024 di channel dunia Tokusatsu. Dan untuk video pertama di awal tahun 2024 ini, mari kita awali dengan membahas episode terbaru dari Osama Sentai King Ouija yang telah tayang pada tanggal 7 Januari 2024. Dan yakin kalian semua sudah menyaksikan episode terbaru dari Osama Sentai King Ouija, yang dimana episode terbaru King Ouija ini benar-benar luar biasa penuh dengan kejutan. Judul dari video kali ini sangat mewakili sekali isi dari episode King Ouija terbaru ini. Maka dari itu, harapkan kalian semua untuk menyaksikan video bahasan ini dari awal sampai selesai. Osama Sentai King Ouija episode 43 yang berjudul Dosa Mematikan Sang Raja, yang disutradarai oleh Kazuyuki Chatani dan ditulis oleh Minato Takano. Setelah episode 42 King Ouija yang luar biasa epik, yang dimana di episode tersebut akhirnya momen yang paling kita nantikan terjadi, yaitu kolaborasi antara duo hasti bersaudara melawan Dagde Dujardan, yang semua adegan fightingnya dikemas dengan sangatlah epik sekali. Rakles Hasti pun selamat dari pertarungan epik tersebut berkat bantuan para raja dan ratu King Ouija. Dan di episode 43 ini, Rakles Hasti akan menjalani serangkaian proses sidang atas apa yang sebenarnya terjadi selama ini di planet Chikyu. Di episode ini banyak sekali hal-hal yang terungkap yang bahkan kita sendiri baru menyadarinya ketika episode kali ini tayang. Tentunya ada banyak juga teori-teori yang pernah kita bahas, yang dimana teori tersebut memang benar terjadi dan terjelaskan di episode kali ini. Sebelum kita membahas masalah rahasia terbesar dari keluarga Hasti di episode kali ini, mari kita melimpir sejenak untuk membahas momen-momen kocak di episode kali ini. Semua warga Sugoda mendadak berubah fisiknya menjadi lansia hingga menjadi anak-anak bahkan balita. Semua perubahan ini tentunya karena pengaruh dari kekuatan Minongan Mouse. Tidak hanya rakyat Sugodam saja yang berubah fisiknya menjadi lansia atau bahkan anak-anak, para member King Ouija kecuali Rita dan juga Rakles, mereka berlima mau tak mau mendapatkan efek dari kekuatan yang dikeluarkan oleh Minongan Mouse di tempat tersebut, yang alhasil membuat para member King Ouija, Gira, Yanma, Himeno, Kaguragi, dan Jerami berubah menjadi anak-anak berusia 10 tahun. Memang terlihat aneh dan lucu melihat Kaguragi yang berusia 10 tahun tapi memiliki tampang yang masih sama seperti yang kita lihat seperti biasa. Tapi yang jelas momen ini menjadi momen yang lumayan kocak dan lucu di episode kali ini. Kita bisa melihat bagaimana mereka berlima memang menunjukkan sifat dari kebocilannya bersama dengan para member King Ouija yang lain. Dan lucunya sifat dewasa dari mereka yang sering diperlihatkan itu memang sudah ada dari zaman bocil. Seperti contohnya Yanma bocil yang masih memiliki sifat jahilnya dan Jerami bocil yang masih dikit-dikit manggil ibunya. Mereka berlima mau tak mau harus melawan Minongan Mouse bila mana mereka ingin tubuh mereka kembali menjadi sedia kala atau normal. Maka dari itu King Ouija cilik ini mau tak mau harus berubah dan harus melawan Minongan Mouse di adegan ini. Dan sekarang mari kita bahas mengenai rahasia terbesar dari keluarga Hasti yang telah diceritakan dan terungkap semuanya di episode kali ini. Akhirnya setelah sekian lama kita bisa melihat ayah dari duo Hasti bersaudara ini, yang dimana ayah mereka adalah Kousas Hasti. Kita juga sekilas diperlihatkan dengan ibunda dari Gira serta Rakles, tapi sayangnya ibunda dari mereka ini harus meninggal setelah melahirkan Gira Hasti. Dan siapa sangka Gira Hasti lahir tentunya disebabkan karena campur tangan Dagdet, yang secara sengaja Dagdet membuat istri dari Kousas Hasti ini itu hamil. Dan lahirlah Gira sebagai bentuk dari permintaan Kousas Hasti yang menginginkan sebuah senjata penghancur kepada Dagde Dujardan. Memang agak ngeri-ngeri sedap sih di adegan ini.
Seperti sesuai yang ada di judul di video di bawah ini, bahwasanya episode King Ojah ini menjadi sebuah episode yang dimana semua plot hole yang para penonton selalu pikirkan atau spekulasi yang selalu para penonton pikirkan, itu semuanya terjawab sudah di episode kali ini. Bahkan detail-detail kecil yang menurut A tidak penting itu dijelaskan secara baik dan keren sekali di episode kali ini. Luar biasa pokoknya. Rainbow Jururira yang sempat kita teorikan bahwa makanan inilah yang membuat Gira seperti yang sekarang kita kenal, hal ini dibahas kembali dan dikuak hingga tuntas di episode kali ini. Dan benar seperti yang pernah kita duga bahwa Rainbow Jururira adalah makanan yang dibuat atau dicampur oleh Sugatsu Kuwagata. Jadi bisa dibilang Gira Hasti telah memakan Sugatsu Kuwagata tersebut yang membuat Gira bisa memiliki kemampuan yang kita ketahui saat ini. Ternyata makanan ini sengaja diciptakan atas instruksi dari ayah mereka sendiri. Rakles lagi-lagi menjadi seorang anak yang menanggung beban dan tanggung jawab yang luar biasa besarnya yang bisa kita lihat di episode kali ini. Kita tahu bahwa di adegan ini, ayah Rakles sudah tidak memiliki waktu untuk hidup. Maka dari itu, Kaosas Hasti harus memberitahu rahasia besar yang telah terjadi selama ini di planet Chikyu kepada Rakles sebagai calon penerus Raja Baru Sugodam dan sebelum penobatan Rakles menjadi Raja Baru Sugodam. Hal ini tentunya pernah dilakukan oleh Gira di cerita King Ojah The Movie The Adventure Heaven yang dimana Gira sebelum diangkat menjadi Raja Sah Sugodam, Gira terlebih dahulu bertemu dan akan diberitahu oleh Raja Sugodam pertama akan rahasia besar yang akan terjadi atau mungkin nasihat atau pepatah yang harus Gira laksanakan setelah Gira menjadi Raja Baru Sugodam. Tindakan ini sama halnya seperti Rakles di episode kali ini atau di adegan ini. Ini menandakan bahwa setiap calon Raja Baru Sugodam, mereka akan mewarisi rahasia-rahasia besar yang telah diemban oleh Raja sebelum mereka. Di adegan ini, Gira memang tercipta untuk menjadi alat pemusnah Dagdet Du Jardan. Dan Rakles mau tak mau harus menjaga Gira serta menunggu saat-saat momen pembalasan dendam Sugodam selama 2000 tahun yang lalu terjadi. Dan siapa sangka, catchphrase khas Gira yaitu "Aku akan menguasai dunia", catchphrase tersebut memang sudah dilontarkan ketika Gira masih kecil. Dan catchphrase ini bisa terlahir karena efek Gira yang telah memakan Sugatsu Kuwagata, serta efek dari Gira yang merupakan anak hasil DNA dari Dagdet Du Jardan. Kalian bisa dengar sendiri di adegan ini, suara Gira memang nampak samar-samar seperti suara alien. Ternyata dengan memakan Sugatsu bisa membuat Gira lupa akan ingatannya yang terjadi selama dia hidup hingga ketika saat dia memakan Sugatsu tersebut. Maka dari itu, kenapa Gira bisa lupa tentang kenangan dia bersama kakaknya, serta lupa bahwa dia adalah keturunan dari Raja Sugodam, itu semua karena efek Sugatsu yang dimakan Gira. Bila mana Gira terus-terusan memakan Sugatsu yang lainnya, Gira akan otomatis lupa bahwa dia adalah manusia. Tapi untungnya berkat Rakles, Gira tidak sampai melakukan hal tersebut. Dan cerdasnya Rakles langsung tanpa babi bu merencanakan untuk melindungi Gira dengan menitipkan Gira ke panti asuhan ketika Rakles telah diangkat menjadi Raja Sah Sugodam. Jadi terjawab kenapa Gira bisa menjadi anak panti asuhan, itu karena tindakan dari kakaknya sendiri yang melindungi adiknya tersebut dari tangan Dagdet Du Jardan. Gila sih, Rakles Hasti memang keren banget. Sosok kakak yang sangatlah menyayangi adiknya tersebut meskipun adiknya tersebut adalah sosok jelmaan dari perwujudan Dagdet Du Jardan. Mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa Gira tiba-tiba sakit kepala di adegan ini? Hal ini bisa terjadi karena efek dari distorsi perubahan waktu dan usia yang dialami oleh Gira secara cepat karena kekuatan dari Minongan Mouse yang membuat ingatan masa kecil dari Gira tersebut secara tiba-tiba muncul di kepala Gira versi dewasa. Dan semua efek ini membuat Gira menjadi sakit kepala seperti ini. Tapi berkat sakit kepala inilah yang membuat Gira akhirnya bisa mengingat kenangan atau ingatan bersama kakaknya di kerajaan Sugodam yang telah hilang.
Siapa sangka di episode kali ini kita bisa melihat Bausimar yang asli beraksi untuk melindungi Gira dari serangan Kamejim. Bausimar yang kita kenal di King Ouja sebagai sosok karakter yang sedikit agak konyol, meskipun memang Bausimar yang kita lihat merupakan Bausimar versi Kamejim, tapi ternyata secara mengejutkan Bausimar yang asli memiliki sifat dan juga tampang yang sangatlah sangar berbeda 180 derajat dibanding Bausimar yang kita kenal. Dan meskipun Bausimar yang asli diperlihatkan hanyalah sedikit di episode kali ini, tapi The Real Bausimar sukses membuat respect parah akan sosok dia serta pengorbanan dia untuk melindungi Gira Hasti. Terlebih, The Real Bausimar sepertinya memiliki intuisi atau feeling yang hebat akan lingkungan sekitar. Akhirnya kita bisa melihat momen-momen terakhir heroik dari Bausimar melindungi Gira meskipun dikemas dalam bentuk cerita flashback seperti ini. Respect kepada Bausimar. Rencana dari Kausas Hasti secara cepat terbongkar yang membuat Kausas Hasti harus mau tak mau berjuang sendiri dikala dia akan menemui ajalnya di adegan ini. Di momen inilah untuk pertama kalinya Kausas Hasti berubah menjadi Kuwagata Ouja demi bisa melawan Kamejim serta Gelodi. Apakah wujud Kuwagata Ouja baru tercipta dan baru dimunculkan di momen ini di cerita flashback Kerajaan Sugodam? Jadi belum ada sama sekali Raja Sugodam yang bisa berubah menjadi Kuwagata Ouja kecuali Raja Kausas Hasti. Sekali lagi, sungguh luar biasa sekali cerita-cerita yang kita anggap plot hole, semuanya akhirnya dijelaskan secara detail di episode kali ini. Meskipun terus terang masih ada banyak hal yang sedikit belum jelas di beberapa bagian flashback ini, tapi overall cerita kisah dengan apa yang sebenarnya terjadi menimpa keluarga Hasti atau Kerajaan Sugodam, semuanya dijabarkan dengan sangatlah baik dari A sampai Z di episode kali ini. Dan siapa sangka, secara mengejutkan Dagde Dujardan akhirnya terlahir kembali lewat tubuh Minongan Maus di adegan ini setelah King Ouja berhasil menebas dan mengalahkan Minongan Maus. Seperti yang kita duga sebelumnya bahwa Minongan Maus ini memang merupakan sebuah cangkang atau tempat bagi Dagde Dujardan untuk lahir kembali atau mungkin bisa dibilang sebagai kepompong bagi Dagde Dujardan. Lantas, apakah hewan-hewan kecil yang berada di dalam tubuh Minongan Maus yang sempat dilihat Rita merupakan benih-benih yang akan melahirkan Dagde Dujardan? Bisa dibilang itu memang benar adanya. AA telah menemukan jawaban akan hal ini di internet dan jawabannya ternyata sangatlah mengejutkan sekali bagi AA. Ternyata Minongan Maus memiliki segudang kemampuan yang luar biasa hebatnya. Minongan Maus ternyata memiliki kemampuan untuk memanipulasi sesuatu yang di sini dia bisa memanipulasi suaranya sendiri, sikapnya sendiri, serta memanipulasi usia atau waktu. Kekuatan memanipulasi suara dari Minongan Maus sudah kita saksikan, yang dimana Minongan Maus nampak terlihat berbeda dari segi nada bicara dan juga sikapnya sendiri. Yang paling mengejutkan, Minongan Maus memiliki kekuatan untuk memanipulasi waktu atau usia. Ternyata dengan Minongan Maus melakukan manipulasi waktu atau usia di episode kali ini, semua tindakan tersebut bukan semata-mata untuk membuat para manusia berubah menjadi tua ataupun muda kembali, tetapi tindakan tersebut dirancang demi satu tujuan, yaitu tak lain dan tak bukan untuk membangkitkan kembali Dagde Dujardan. Dengan kekuatan manipulasi waktu tersebut membuat benih atau larva Dagde Dujardan yang ada di dalam tubuh Minongan Maus bisa secepatnya berkembang secara cepat karena efek dari manipulasi waktu yang dilakukan oleh Minongan Maus, yang alhasil Dagde Dujardan bisa terlahir kembali setelah selesai melewati masa inkubasi di dalam tubuh Minongan Maus lewat jurus manipulasi waktu yang Minongan Maus lakukan. Bila mana jurus ini tidak dilakukan oleh Minongan Maus, Dagde Dujardan tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terlahir kembali. Dengan bangkitnya kembali Dagde Dujardan di episode kali ini, Rakles Hasti yang semula akan dijatuhi hukuman mati, proses eksekusi tersebut langsung ditunda oleh Rita di adegan ini. Dan Rita memutuskan Rakles harus mau tak mau membantu King Ouja untuk menumbangkan Dagde Dujardan sekali lagi. Bila mana Dagde berhasil dikalahkan, proses hukuman mati kepada Rakles kemungkinan akan terlaksana.
Dan kita bisa melihat bagaimana Gira serta member King Oja yang lainnya menyambut akan member baru Osama Sentai King Oja di ending episode kali ini. Tentu yang paling menyentuh ketika adegan Gira bersalaman dengan Rakles yang menandakan bahwa mereka berdua akhirnya bisa bersatu dalam satu ikatan sebagai rekan atau mungkin adik kakak dari keluarga Hasti di negeri Sugodam. Sebuah adegan penutup yang manis serta pembuka yang manis untuk mengawali pertarungan terakhir melawan Dagde Dujarda di episode 44 minggu depan. Dan akhirnya, secara resmi Rakles Hasti aka Okuwagata Oja telah menjadi member ke-7 Osama Sentai King Oja. Jadi itulah dia bahasan terkait episode 43 dari Osama Sentai King Oja. Lagi-lagi sebuah episode yang luar biasa, ciamik dari segi cerita, yang dimana episode kali ini kita bisa mengetahui seluk-beluk dari kisah keluarga Hasti yang dikemas dengan sangatlah baik. Bahkan plot yang sempat kita kira tidak akan diceritakan, secara mengejutkan diceritakan di episode kali ini. Good job Minato Takano. Bagaimana menurut kalian semua terkait bahasan episode kali ini? Bila kalian memiliki bahasan serta tambahan yang mungkin terlewatkan, silahkan jabarkan saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menyaksikan video bahasan ini dari awal sampai selesai, dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya.